Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat datang kembali pada kegiatan PBM Manajemen Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang sifatnya review dari materi-materi sebelumnya yang saya kira kayaknya sangat tidak efektif ya. Dan melihat viewers dari materi yang sudah di-upload pada channel ini mengenai pertemuan 2 juga responnya kurang begitu bagus ya, karena secara otomatis setiap video yang diupload itu akan muncul kan jumlah tayangannya itu ada berapa. Nah, masa teman-teman absen tapi materinya tidak berusaha dipahami. Jadi mohon untuk video kali ini yang sifatnya review ini untuk teman-teman bisa punya kesadaran untuk setidaknya menyimak agar bisa paham mengenai materi dari perkuliahan yang mata kuliahnya ini sudah Anda kontrak di kampus Anda di semester kali ini. Walaupun kita daring, tapi kita melakukan kegiatan formal ya. Jadi memang harus ada kesadaran di antara kita, baik dari dosen pengampu maupun dari mahasiswa, untuk berusaha seoptimal mungkin melakukan kegiatan PBM ini, berusaha agar bisa mendapatkan capaian yang positif gitu. Baik, karena sifatnya review, ini materi pertemuan 2, jadi akan saya sampaikan materi-materi yang sifatnya itu penting dan harus bisa dipahami oleh teman-teman di sini. Baik, nah ini kita lewat aja. Ini juga mari kita lewat aja. Oke, berikutnya. Oke, ini juga bisa kita lewat. Oke, nah konsep dasar manajemen perbankan syariah, Islam way of life, ini udah dijelaskan juga. Manusia itu adalah khalifah di muka bumi ya. Bumi dan segala isinya itu merupakan amanah Allah pada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Para rasul mulia diturunkan membawa petunjuk bagi manusia untuk memenuhi tugasnya sebagai khalifah, meliputi akidah, akhlak, dan syariah. Kalau akidah dan akhlak itu sifatnya statis ya. Dari dulu sampai sekarang para rasul yang diturunkan itu membawa ajaran yang sama, yaitu mengesahkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, tentang ketauhidan. Kemudian akhlak juga itu yang sifatnya etis dan estetis, berkaitan dari zaman ke zaman, sepertinya hal positif dan negatif itu tetap dijunjung seperti itu, yang baik seperti ini, yang buruk seperti itu. Walaupun ada manusia-manusia tertentu yang membalik-balikan itu, yang menjadikan hal yang negatif, menggeser yang negatif menjadi positif, tapi tetap orang-orang yang memelihara akalnya, dia akan tetap pada pendirian bahwa akhlak yang baik itu adalah yang begini, akhlak yang buruk itu adalah ya yang seperti ini gitu. Nah, kemudian ada syariah. Syariah ini adalah apa yang dibawa Rasul berupa ajaran agama ya, yang mana setiap Rasul itu membawa syariah yang berbeda-beda, tergantung disesuaikan dengan zaman ketika mereka beliau-beliau ini diutus untuk umatnya. Syariah Islam komprehensif karena Islam ini adalah syariah yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW, dan beliau ini adalah khataman nabiyun, penutup para nabi. Jadi ketika Allah mensahkan agama Islam ini sebagai agamanya Allah, kemudian tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, maka syariah ini adalah syariah yang berlaku dari mulai Nabi Muhammad diutus hingga hari akhir tiba nanti. Baik, syariah Islam juga universal. Tidak ada syariah lain selain Islam yang komprehensif, yang bisa digunakan oleh umat manusia agar mereka bisa memperoleh kemaslahatan kehidupan di dunia dan tentu di akhirat. Baik, berikutnya, nah ini berkaitan dengan syariah yang tadi saya katakan bahwa syariah itu berubah-ubah ya, disesuaikan dengan sesuai dengan masa keadaan ketika Nabi
diutus pada masanya. Nih dari mulai Nabi Adam itu kan, Adam alaihissalam itu adalah manusia yang pertama kali diturunkan Allah ke bumi gitu. Ketika Nabi Adam diturunkan, jumlah manusia belum terlalu banyak ya, sehingga permasalahan pada masa itu tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan Nabi setelahnya. Sehingga syariah yang baru muncul untuk menjadi solusi untuk permasalahan, menjadi solusi bagi permasalahan yang ada ketika Nabi tersebut diturunkan pada masanya. Dan akan berbeda lagi masanya ketika masanya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, kemudian Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, ya Isa, hingga akhirnya Muhammad. Jumlah manusia menjadi semakin banyak dan menyebar ke seluruh penjuru dunia yang sangat luas gitu. Bahkan kita pun tidak bisa berjalan di atas bumi dengan kedua kaki kita, saking luasnya. Manusia semakin banyak sehingga permasalahan yang ditemui juga semakin rumit. Nah, ketika Nabi Muhammad diturunkan, beliau membawa Al-Quran yang di dalamnya itu adalah syariat agama kita. Syariat yang sebetulnya, syariat yang beliau bawa itu bukan hanya isinya bukan hanya kunci untuk memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat untuk kita muslim saja, tapi juga untuk seluruh manusia ya. Baik, sehingga yang namanya syariah itu benar-benar tergantung, disesuaikan dengan masa ketika Nabi itu diutus pada masanya. Dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Sekali lagi, syariah Islam itu komprehensif dan universal, dan ini adalah cara yang bisa digunakan oleh manusia untuk bisa memperoleh kemaslahatan kehidupan di dua dimensi yang berbeda di dunia dan akhirat. Nah, baik. Nah, Islam a comprehensive way of life. Islam itu adalah suatu sistem kehidupan ya. Nah, Islam itu ada 3 besaran, ada 3 cabang ilmu atau hal yang ada dalam syariat Islam, meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Nih, syariah ini kan adalah cara ya, ajaran cara yang ditetapkan untuk bagaimana caranya manusia menjalani kehidupannya di dunia, baik secara muamalah maupun ibadah. Sebetulnya muamalah ibadah juga ya, cuman muamalah itu adalah ibadah yang dilakukan manusia tapi melalui perantaraan makhluk lain. Jadi dia harus bersosialisasi dengan makhluk Allah yang lain yang ada di bumi, tidak hanya manusia lain tapi juga dengan alam dan juga dengan binatang. Kita nggak cuma Islam, mungkin agama lain pun juga pasti punya aturan atau cara untuk mereka bermuamalah sesuai dengan anjuran agamanya. Kalau ibadah ini adalah yang sifatnya amalan yang dilakukan manusia, ibadah yang dilakukan manusia yang secara vertikal itu harus dia lakukan tanpa perantara makhluk lain, seperti syahadat, sholat, zakat, puasa itu kan tidak bisa diwakilkan atau tidak melalui perantara makhluk lain ya. Baik. Nah, di sini kita akan fokus ke muamalah, di mana muamalah itu ada special right, ada public right. Nah, ini jalurnya hingga nanti akhirnya kita akan bertemu dengan masalah ekonomi, di mana di dalamnya ada finance, dan berikutnya di bawahnya itu adalah banking. Kita akan membahas mengenai hal ini lebih banyak ya. Baik, balik lagi kita ke maqasid syariah. Maqasid syariah apa itu? Nah, maqasid ini dekat ya artinya dengan bahasa Indonesia. Maqasid itu artinya maksud atau tujuan. Nah, syariah secara bahasa ini berarti tempat menuju ke sumber air tanpa terputus. Air itu kan sumber kehidupan ya. Jika kita ingin tetap hidup, ya kita harus butuh yang namanya air. Kita bisa bertahan hidup tanpa makan itu sekitar berapa hari, tapi kalau misalkan kita kekurangan air, kita akan bisa mati lebih cepat. Sehingga air itu dianggap sebagai pokok kehidupan, bagaimana kita bisa bertahan hidup. Nah,
Kemudian secara makna syar'i, asy-syariah itu adalah sesuatu yang ditetapkan Allah Ta'ala kepada hambanya berupa ajaran agama yang akidah, akhlak, dan syariah tadi. Kemudian tujuan dan fungsi syariat itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan, baik dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemaslahatan tersebut, dan itu tuh dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dua dimensi yang berbeda. Nah, dari maqasid syariah itu kemudian pada akhirnya akan ditemukan gradasi hukum syar'i tentang suatu hal yang ditemui manusia dalam kehidupannya, entah itu dalam ibadah ataupun muamalah, apakah itu hukumnya halal, makruh, sunat, mubah, atau haram. Nah, ini bisa diketahui dengan kita memahami yang namanya syariah. Oke, nah ini perjalanan kehidupan manusia, dan maqasid syariah itu diturunkan agar manusia bisa selamat di dunia yang sekarang dia tinggali hingga nanti ke akhirat. Oke, ini sangat panjang, yang kita baru melewati yang 3-nya saja. Nah, baik, untuk mewujudkan kemaslahatan, biar kita bisa selamat sampai di sana tuh yang warna hijau di surga, insyaallah ya, kita sudah dibuat ketentuan kalau ingin maslahat kehidupan kita di dunia dan akhirat, ya harus paham dengan syariah, hiduplah dengan syariah. Nah, baik, ini sesuai dengan firman Allah ya di beberapa surat dalam Al-Quran, beberapa ayat dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, kalau kita masih mikir seperti ini, harusnya kita harus mulai sadar, kita tuh diciptakan bukan untuk main-main. Kita tuh pasti akan kembali dan dimintai pertanggungjawaban oleh siapa? Oleh yang memberikan kita kehidupan. Nah, berikutnya ada ayat ada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nih, tujuan kita tuh cuma satu, hanya beribadah aja. Bisa nggak beribadah yang seperti apa? Nah, ini ada berikutnya, ada surat At-Tolak ayat 12 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi untuk beribadah itu kita harus beribadah dengan ilmu. Ilmu bisa diperoleh dengan apa? Dengan menuntut ilmu, dengan mencari ilmu. Kita nggak bisa diam aja dan berharap ilmu itu datang sendiri. Tidak bisa seperti itu ya. Kita harus berikhtiar untuk mendapatkan ilmu itu. Ikhtiar untuk siapa? Untuk diri kita sendiri agar kita bisa selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ada banyak sekali hal yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Baik, berikutnya. Nah, tujuan penciptaan manusia itu adalah ya beribadah kepada Allah sesuai surat Az-Zariyat tadi. Kemudian beribadah itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, jelas ya. Kemudian menjalankan perintah itu tentu harus dengan ilmu, menjauhi larangannya juga dengan ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu mengenai itu dan kita memilih menjadi orang bodoh, ya bisa jadi justru kita beribadah dengan cara yang salah, menjalankan larangannya, tapi sebaliknya kita menjauhi perintahnya. Nauzubillah. Makanya kita harus berusaha untuk menuntut ilmu biar kita keluar dari yang namanya kebodohan. Nah, berikutnya ini ada Majmu' Fatwa dari Ibnu Taimiyah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Artinya, janganlah kalau beribadah tanpa ilmu tuh jangan coba-cobalah. Kalau mau beribadah ya harus cari tahu ilmunya dulu. Nah, syariat Islam memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan ilmu konvensional. Jadi kita harus pahami ya. Karena dalam berislam itu ini kita serius beragama itu tidak
main-main. Bukan berarti kita sering mendengar Islam itu mudah, jadi kita mudahin semuanya. Ada Islam mah cincai lah, Islam mah mudah, tidak seperti itu. Tapi ada term and conditionnya. Dan kita bisa tahu hal itu kalau kita berusaha untuk mencari tahu, yang menuntut ilmunya. Baik, nah ada hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ini adalah imam-imam besar kebanggaan umat Muslim yang banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Ia akan memberikan pemahaman agama yang mendalam kepadanya. Nah, kalau kita ingin menjadi salah satu dari manusia ini yang Allah menginginkan kebaikan bagi dia, kalau kita ingin menjadi golongan ini, apa kita cukup dengan diam? Nggak bisa. Kita pertama tentu aja harus jadi soleh, dan kita pun harus berikhtiar untuk menuntut ilmu biar Allah itu bisa melihat kita, bisa melihat perjuangan kita, dan akhirnya Allah menyayangi kita lebih lagi ya. Tanpa diminta pun Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi biar kita lebih disayang sama Allah, doa kita lebih diijabah, ya kita harus berupaya juga bisa lebih banyak menuntut ilmu, sehingga Allah jadikan kita menjadi golongan ini, menjadi golongan yang mana Allah inginkan kebaikan bagi kita, sehingga kita bisa diberikan pemahaman agama yang mendalam, insya Allah. Baik, nah ini maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah maksud dan tujuan syariah, yang mana tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Maksud dan tujuan syariah diturunkan itu adalah untuk menjaga, melindungi, mewujudkan, mengembangkan, mewujudkan agar manusia itu bisa memperoleh kemaslahatan atau termasuk juga keselamatan hidup di dua dimensi alam yang berbeda, di dunia dan akhirat. Karena itu sebagai Islam kita harus punya iman, dan salah satu rukun iman itu adalah mempercayai hari akhir. Nah, jadi kalau kita percaya tentang hari akhir dan kita akan melakukan perjalanan yang sangat panjang, kita harus paham mengenai maksud dan tujuan syariah. Jadi untuk mencapai tujuan terbaik dalam hidup kita, baik dunia dan akhirat, ya cara-caranya itu ada dalam syariat agama kita. Nah, di sini untuk mewujudkan itu ada berbagai macam kebutuhan, tingkatan kebutuhan yang harus diwujudkan. Dari tingkatannya itu ada daruriyat, al-hajiyat, dan at-tahsiniyat. Kalau dibahasakan lebih mudah itu, kalau ada daruriyat itu darurat yang primer, kemudian al-hajiyat sekunder, dan at-tahsiniyat itu adalah yang sifatnya tersier. Nah, jadi maqasid syariah ini berpusat kepada 5 hal yang harus diupayakan setiap manusia untuk dipelihara, diwujudkan, dan dikembangkan. Pertama, dari aspek agama, kemudian jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan. Nah, bagaimana cara memelihara dan mewujudkannya? Dan sebentar ya. Bagaimana cara memelihara dan mewujudkannya? Agar tercipta yang namanya kemaslahatan, ya harus usaha. Dan usahanya itu bukan usaha yang asal-asalan, tapi harus sesuai dengan anjuran syariat, dengan apa yang dibawa oleh Rasul kita, apa yang dicontohkan Rasul kita. Dengan itu kita bisa menjaga dan memelihara, mewujudkan kemaslahatan, kebutuhan, mewujudkan dan memelihara kebutuhan-kebutuhan ini gitu, agar tercapai kemaslahatan pada aspek-aspek ini: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Nah, ini ya, daruriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan ad-daruriyat ini dalam buku usul fiqh termasuk Imam Asy-Syatibi membagi menjadi 5 buah, yaitu pemenuhan keperluan
serta perlindungan yang diperlukan untuk pertama keselamatan agama, kemudian keselamatan nyawa, keselamatan akal, termasuk hati nurani, keselamatan atau kelangsungan keturunan, kemudian yang kelimanya keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang. Pertama, keselamatan agama. Ya, kita kan harus memelihara dan mewujudkan serta mengembangkan. Memeliharanya dengan cara apa? Ya, kita harus tolabul ilmi. Kita harus memahami ilmu-ilmu agama sehingga kita bisa mengupayakan agar agama kita ini tetap kokoh, tetap ada, tetap lestari. Dan kita juga ketika kita konsisten menuntut ilmu, kita pun bisa bantu untuk berdakwah. Dan berdakwah itu gak usah jadi dai kok, dengan tauladan kita aja itu sudah cukup. Yang jelas kita lindungi diri kita dulu, pahamkan diri kita dengan syariat, dengan thalabul ilmi, kemudian orang-orang terdekat kita, keluarga, dan lingkungan yang lebih luas lagi. Jadi kita bisa mewujudkan maqasid syariah pada aspek agama ini, pada aspek keselamatan agama jika kita memang mau thalabul ilmi. Nah, berikutnya untuk keselamatan nyawa, ya syariat, salah satunya syariat itu melarang pembunuhan ya, karena nyawa itu sangat dilindungi dan sifatnya daruriyah, sehingga kita dilarang untuk menyakiti orang lain, bahkan pembunuhan itu adalah finalnya ya, tidak boleh. Keselamatan nyawa itu adalah hal yang harus dipelihara dan diwujudkan kemaslahatannya. Berikutnya keselamatan akal, termasuk hati nurani. Disyariatkannya larangan umat muslim, nggak cuma umat muslim sih, karena maqasid syariah itu untuk manusia ya. Dalam syariat agama Islam diharamkan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak akal, bisa memabukkan, bisa mengeluarkan kesadaran kita menjadi lupa gitu, sehingga ada diharamkannya khamar. Kemudian sekarang narkoba kan juga bisa menghilangkan kesadaran seseorang, dia menjadi lupa, menjadi mabuk, sehingga itu diharamkan, yang pada akhirnya untuk penjaga akal ini ya selain diharamkan, berarti transaksi yang melibatkan benda-benda ini juga akan menjadi haram gitu. Nah, kemudian keselamatan atau kelangsungan keturunan ini berkaitan dengan eksistensi manusia, sehingga disyariatkan yang namanya pernikahan dan pelarangan zina, karena zina itu serius ya, walaupun sekarang sepertinya sudah sangat lumrah, tapi jangan main-main, terutama umat muslim. Dengan adanya perzinahan itu bisa merusak keturunan dia sendiri, keturunan kita. Karena jika ada seseorang bayi yang terlahir dari hubungan tanpa pernikahan, maka akan terputus nasabnya. Kalau dia menikah, perempuan tidak boleh diwalikan oleh ayahnya, nggak boleh pakai nama bin ayahnya, dan dia tidak berhak memperoleh harta waris dari ayahnya. Padahal yang dosa siapa? Yang melakukan kesalahan ibu bapaknya kan, tapi yang menerima konsekuensi siapa? Konsekuensi yang paling menyedihkan itu ya anaknya. Jadi untuk teman-teman, karena teman-teman usianya masih sepertinya lebih banyak yang belum menikah, jaga diri Anda baik-baik. Kemudian baiknya jangan berhubungan dengan lawan jenis, untuk berhubungan yang tidak disyariatkan. Jadi yang wajar aja. Kemudian jauhi yang namanya zina, jauhi, jangan deketin. Dan ingat, sayangilah anak-anak Anda bahkan sebelum mereka dilahirkan. Lahirkan mereka dalam hubungan halal, dalam pernikahan, ijab kabul dulu, lalu lahirkanlah mereka sehingga mereka jadi keturunan yang halal. Kehormatannya terpelihara. Nah, itu adalah hak yang paling utama yang harus diberikan kepada calon anak-anak Anda nanti, karena kalau saya mau sudah punya anak ya. Nah, berikutnya keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau
dimiliki seseorang. Nah ini pun harus dijaga dan diwujudkan kemaslahatannya. Karena itu ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang melarang kita untuk melakukan pencurian, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ada ayatnya, salah satu ayatnya itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah antara minkum. Nah, jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Nggak boleh batil, nggak boleh saling memaksa. Jadi harus saling harus suka sama suka. Tapi nggak cukup suka sama suka ya, nggak boleh batil. Ibnu Abbas rahimahullah mengartikan batil di sini itu adalah dengan tidak mencuri, kemudian tidak merampas, dan juga tidak melakukan transaksi dengan akad-akad yang diharamkan oleh syariat. Akad-akad yang haram itu seperti apa? Nah, mungkin sebagian akan kita bahas, pastinya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini bisa kita ketahui kalau kita punya kemauan dan kesadaran untuk menuntut ilmu, agar kita tahu bisa membedakan transaksi manakah yang termasuk transaksi yang halal, transaksi manakah yang dilarang bahkan diharamkan, dengan apa ya, dengan ilmu dan syariat gitu. Nah, oke, baik. Ini ada daruriyat. Kemudian al-hajiyat itu adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder di mana tidak terwujudnya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran, bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan ad-daruriyat dengan al-hajiyat itu adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan. Nah, ini al-hajiyat itu adalah yang sekunder ya. Jadi ada skala prioritas dulu untuk menjaga kemaslahatan. Yang dijaga itu tetap 5 aspek yang tadi, dari mulai keselamatan agama, kemudian keselamatan nafas atau jiwa, keselamatan akal, kemudian keselamatan keturunan, dan keselamatan harta. Ini ada tingkatan-tingkatannya ya, ada skala prioritasnya. Kalau tadi yang daruriyah itu untuk menjaga agama itu kita disyariatkan untuk thalabul ilmi, ya kan kita sebagai umat muslim, contohnya ya, kita sebagai umat muslim ibadah utama kita kan ada di rukun Islam. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Nah, ibadah-ibadah ini agar tercapai kemaslahatannya berarti kita harus tahu ilmu-ilmu mengenai hal ini. Bagaimana caranya mendirikan sholat. Sholat itu ada berapa rakaat, kemudian sholat apa saja yang wajib kita kerjakan, yang sunat mana, yang sunat yang mana gitu. Berarti kita harus menuntut ilmu dasar mengenai ibadah-ibadah utama ini kan. Nah, berikutnya kalau di al-hajiyat berarti untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan agama kita. Tadi kita sudah menuntut ilmu dasar mengenai bagaimana caranya sholat, kemudian zakat, puasa, dan dimulai syahadat ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, kita menuntut ilmu dasarnya. Nah, yang al-hajiyat itu kita tambah dengan menuntut ilmu tambahan lainnya. Kemudian berikutnya at-tahsiniyat itu adalah tersier, yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain, ini adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan. Kalau dikaitkan dengan contoh yang tadi, ad-daruriyat kita untuk menjaga keselamatan agama ya, kita disyariatkan untuk sholat kan, berarti kita harus tahu ilmu dasar mengenai sholat. Kita harus tahu rukun-rukun sholat. Kemudian al-hajiyatnya mungkin kita harus menambah pemahaman yang lebih lagi
kita harus bisa memahami, mengetahui sholat sunat itu apa aja. Tadi kan yang daruriyat yang utama itu sholat yang wajib, kemudian al-hajatnya kita lakukan sholat sunatnya, kemudian at-tahsiniyatnya kita lakukan sunnah-sunnah yang lain. Seperti misalnya dalam sholat kita menggunakan pakaian yang bagus, pergi ke masjid menggunakan pakaian yang bagus. Pakai pakaian bagus bukan cuman ketemu sama gebetan aja atau sama bos kita di kantor sama gebetan, nggak boleh ya, karena ini manajemen perbankan syariah, nggak ada gebetan tapi ta'aruf sana. Oke, jadi pakai pakaian bagus itu ya pada saat kita sholat, justru kita mau menghadap kepada Allah Rabb kita gitu. Walaupun ya Allah tidak, syariat tidak memaksa kita untuk menggunakan pakaian bagus ya, menutup aurat itu sudah cukup, tapi sudah ada pada tingkatan atas niat ketika kita bisa punya pemikiran untuk itu dan kita punya kemampuan untuk membeli pakaian baru, misalkan membeli wewangian untuk kita melakukan ibadah utama kita yang tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, ini hubungan antara daruriyat, hajat, dan tahsiniyat. Pertama, daruriyat adalah dasar bagi al-hajat dan at-tahsiniyat. Kerusakan ad-daruriyat akan menyebabkan kerusakan seluruh al-hajat dan at-tahsiniyat. Kalau kebutuhan primer sudah rusak gitu, misalkan manusia sudah kehilangan nyawanya, sudah terancam keselamatan hidupnya, maka yang al-hajat dan at-tahsiniyat, yang kebutuhan sekunder dan tersier yang bisa dia capai juga otomatis sirna kan, karena kebutuhan daruriyat lah yang harus diprioritaskan pada mulanya. Kalau itu sudah hilang berarti yang dua di belakangnya otomatis akan hilang. Nah, kemudian yang ketiga, kerusakan al-hajat dan at-tahsiniyat tidak akan menyebabkan kerusakan ad-daruriyat, karena ad-daruriyatnya tetap terpelihara, yang utama tadi yang kebutuhan primernya. Kemudian yang keempat, kerusakan seluruh al-hajat dan at-tahsiniyat akan mengakibatkan kerusakan sebagian ad-daruriyat. Kalau seluruh al-hajat dan at-tahsiniyat itu ada kerusakan, akan mengakibatkan kerusakan sebagian ad-daruriyat. Misalkan seperti ini ya, kalau seseorang masih hidup, kemudian yang tadinya dia kaya raya, punya usaha, lalu dia punya usaha, kemudian dari usahanya itu dia menjadi orang kaya, rumahnya bagus, kemudian punya kendaraan, bermotornya banyak, kendaraan mewah dan lain-lain, tiba-tiba dia mengalami kebangkrutan. Kan kendaraan dan rumah itu sifatnya tersier ya. Kalau dia bangkrut berarti hartanya itu hilang, dan dia bahkan punya utang kan, dia punya utang, sehingga yang al-hajat dan at-tahsiniyatnya dianggap rusak. Ini hanya cerita aja, hanya permisalan aja ya. Ketika seorang kaya menjadi bangkrut, yang tadinya semua kebutuhannya terpenuhi dari mulai primer sampai tersier, tiba-tiba dia mengalami kebangkrutan. Yang kebutuhan sekunder dan tersiernya, karena dia bangkrut, jadi tiba-tiba terenggut gitu aja. Bahkan dia terlilit utang juga. Berarti daruriyatnya juga akan ada kerusakan kan, secara fisik, secara mental, jiwanya, kemudian nyawanya juga akan mengalami ancaman, sehingga kalau sudah ada di titik ini ya menjadi daruriyat, sangat darurat bagi dia untuk bisa kembali mencapai atau mewujudkan kebutuhan primernya. Nah, gitu kurang lebih. Berikutnya ini keperluan dan perlindungan al-hajiyat. Yang kelima, keperluan dan perlindungan al-hajiyat dan at-tahsiniyat perlu dipelihara untuk kelestarian ad-daruriyat. Nah, yang al-hajiyat, yang sekunder dan tersier harus dipelihara agar daruriyatnya semakin lestari gitu. Seperti contohnya tadi, kalau tadi kan mengalami kebangkrutan, orang kaya punya usaha, bukan berarti usahanya itu dibiarkan, tapi kan harus dijaga ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan di poin 5 ini. Yang keperluan dan perlindungan al-hajiyat dan at-tahsiniyat itu perlu dipelihara
keperluan dan perlindungan, kebutuhan sekunder dan tersier benar harus dipelihara biar kelestarian si kebutuhan primernya tetap terjaga juga. Nah, ad-daruriyat tidak bergantung kepada dua di bawahnya, tetapi perlu untuk sempurnanya ad-daruriyat itu, maka yang al-hajiyat dan at-tahsiniyat harus dipelihara dan diusahakan penyempurnaannya. Ya, seperti kebutuhan kita aja gitu. Kalau kita mau hidup kita semakin enak, ya kita harus mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu, dari mulai yang tadinya mungkin Anda pernah mendapatkan materi di pengantar manajemen tentang teori Maslow, teori kebutuhan, dari mulai kebutuhan dasar sampai kebutuhan self actualization kan. Dari mulai kebutuhan dasar, kalau kebutuhan dasar terpenuhi, berarti kebutuhan rasa aman berikutnya yang harus dicapai. Setelah kebutuhan rasa aman yang bisa dicapai, akan muncul keinginan baru untuk manusia bisa mencapai tingkat kebutuhan yang berikutnya, yaitu kebutuhan untuk love and belonging, ya, bersosialisasi dan berafiliasi. Setelah itu terwujud, ya karena untuk bisa dia lebih bahagia, dia akan termotivasi untuk mewujudkan kebutuhan berikutnya, kebutuhan harga dirinya dia, agar diakui dan diberikan penghargaan. Nah, untuk diakui dan diberikan penghargaan tentu ada dua jalan. Ada jalan sebelumnya yang harus dia lakukan, yaitu dia harus bisa membuat dirinya layak untuk itu. Jadi seseorang itu agar bisa diakui oleh orang lain, dia harus menuntut ilmu yang banyak. Kemudian dia harus bisa bekerja dan menghasilkan uang yang banyak, sehingga dia akan memperoleh penghargaan kan dari orang lain. Kemudian di tingkatan tertinggi ada self actualization, ketika seseorang bisa mengaktualisasikan dirinya gitu, menunjukkan siapa dirinya gitu. Tapi kalau tingkatan itu sudah terpenuhi, berarti kalau manusia sudah ada di tingkatan menurut Abraham Maslow, ya, sudah bisa mewujudkan kebutuhan tertingginya yang aktualisasi diri itu, berarti dia hidupnya akan lebih bahagia dan lebih mudah kan. Nah, itu juga sama dalam hal ad-daruriyat ini. Jadi maka al-hajiyat dan al-tahsiniyat harus dipelihara dan diusahakan penyempurnaannya agar ad-daruriyat itu bisa semakin lestari lah, seperti itu kurang lebih. Oke. Ini beberapa kaidah yang lahir dari konsep maqasid syariah, mungkin bisa kita lewat aja. Nah, berikutnya, ini peran maqasid asy-syariah dalam kegiatan perbankan syariah. Yang tadi saya sampaikan itu adalah sekilas mengenai maqasid syariah secara umum, ya. Tapi ini ada secara khusus peran maqasid syariah dalam perspektif ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah. Kira-kira perannya apa? Perannya kira-kira apa nih? Baik. Nah, jadi dalam tahap ini peran maqasid syariah dalam kegiatan perbankan syariah, ekonomi syariah itu selalu mengedepankan maqasid syariah. Artinya maqasid syariah ini yang tadi harus menjaga, mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat. Kalau dalam ekonomi syariah itu jadi seluruh aktivitas ekonomi manusia harus berpusat pada penjagaan yang 5 tadi, sesuai dengan maqasid syariah yang tadi. Seluruh kegiatan perekonomian manusia itu harus berpusat menjaga dan mewujudkan, melindungi serta mengembangkan 5 hal yang tadi, dari mulai ad-din, kemudian kemudian an-nafs atau jiwa, kemudian al-aqal atau akal, kemudian an-nasl keturunan, dan kemudian harta. Harus berpusat untuk menjaga kelima itu dalam setiap aktivitas perekonomiannya. Nah, jadi seluruh aspek ekonomi syariah itu, kalau dari aspek hifdzin atau penjagaan agama, hifdzin. Oke, ini untuk mempermudah dalam perspektif ekonomi syariah. Maqasid syariah pertama, untuk penjagaan agama
berdasarkan perspektif ekonomi syariah itu bahwa ya seluruh aktivitas ekonomi itu harus bisa menjaga dan mewujudkan, melindungi, kemudian menumbuhkan keselamatan agama gitu. Jadi ya kita disyariatkan untuk thalabul ilmu mengenai apa? Mengenai ekonomi syariah gitu. Agar syariah kita secara agama, keselamatan agama bisa tetap kita jaga dan pelihara. Kita disyariatkan untuk menuntut ilmu ekonomi syariah. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melindungi penjagaan agama kita dari aspek pada aktivitas ekonomi syariah. Ya kita dianjurkan untuk thalabul ilmu agar dalam menjalankan aktivitas ekonomi kita bisa sesuai dengan syariah. Ilmu ekonomi syariah itu sangat unik loh, dan kami dosen perbankan syariah di Stipas juga masih tetap belajar mengenai hal itu saking rumitnya, tapi ini sangat menyenangkan ya, karena sebagian besar kehidupan kita itu berkecimpung dengan bidang ekonomi, transaksi dengan manusia lain. Jadi kalau kita paham ekonomi syariah, kita bisa menjaga kebutuhan keselamatan agama kita, karena kita bisa terhindar dari transaksi-transaksi yang ternyata diharamkan dalam syariat kita. Kita bisa tahu hal ini dengan apa ya? Dengan belajar, dengan thalabul ilmu. Kemudian nggak cukup hanya menjaga dan melindungi, tapi juga harus ditumbuhkan, dikembangkan ya. Dikembangkannya dengan cara apa? Ya, otomatis ketika kita mau thalabul ilmu, kita pun juga bisa menyebarkan bagaimana seharusnya aktivitas ekonomis yang sesuai dengan syariat kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga agama kita dari agama Islam khususnya pada kegiatan aktivitas ekonomi bisa lebih banyak masyarakat luas mengetahui dan menerapkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat. Nah, berikutnya untuk penjagaan jiwa, kita disyariatkan untuk tidak menyakiti orang lain ya. Jadi dalam transaksi pun kita nggak boleh menyakiti orang lain, apalagi mencuri hak orang lain. Nah, jadi benar-benar harus sesuai dengan syariat. Oke, sehingga ya dengan pahamnya kita terhadap aktivitas ekonomi sesuai syariah, kita akan terhindar dari hal-hal yang batil gitu, yang mungkin bisa membuat tatanan kehidupan masyarakat menjadi rusak. Seperti misalnya kalau kita melakukan transaksi batil gitu, itu biasanya akan merugikan salah satu pihak. Pihak yang satu akan merasa dirugikan, sehingga akan muncul kerusuhan gitu. Kalau dalam tingkat yang ekstrim, pembunuhan bisa aja terjadi, karena kalau masalah ekonomi itu kan berkaitan dengan uang ya. Nah, jadi ekonomi syariah punya aturan-aturan tersendiri di mana di dalamnya ada transaksi-transaksi yang umumnya transaksi ini tuh akan win-win solution, sehingga akan terhindar yang namanya akan transaksi itu jika dilakukan, yang transaksi yang diperbolehkan ya, itu juga bisa menjaga kedamaian kehidupan bermasyarakat dalam bertransaksi ya. Oke. Nah, berikutnya untuk penjagaan akal ekonomi syariah itu ya tadi kita kan dilarang untuk mengkonsumsi hal-hal atau benda-benda yang bisa membuat kita lupa, mabuk, dan lain-lain. Sehingga dalam ekonomi syariah kita dilarang untuk mentransaksikan atau menjual belikan barang-barang ini. Itu karena kalau itu ditransaksikan dan dihalalkan, ya berarti akal manusia akan rusak, karena akan banyak manusia yang mengkonsumsi itu. Nah, di bank syariah itu tidak bank syariah itu tidak memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang
usahanya itu beraktivitas atau melakukan jual beli barang-barang yang diharamkan oleh syariat. Jadi nggak akan ada cerita bank syariah memberikan pembiayaan bantuan modal kepada klub-klub yang menyajikan minuman keras, bahkan rokok pun tidak. Nah, itu dimaksudkan untuk menjaga akal ya. Jadi aktivitas ekonominya juga ada unsur menjaga akal manusia. Nah, berikutnya untuk penjagaan harta. Untuk dari aspek menjaga harta itu sudah jelas ya, disyariatkannya akad-akad transaksi yang halal dan akad-akad transaksi yang dilarang juga diharamkan. Salah satunya ini ya, ada syariat mengenai akad-akad dalam ekonomi syariah. Jadi ada akad-akad yang diperbolehkan, kemudian ada akad-akad yang diperbolehkan atau dihalalkan, ada akad-akad yang terlarang, dan juga ada akad-akad yang benar-benar diharamkan. Kemudian tadi bahwa syariat juga melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Nah, sehingga masuk akal syariat Islam mengatur akad-akad transaksi dengan gradasi hukum yang berbeda-beda. Ada yang halal, ada yang makruh, ada yang haram, dan lain-lain. Cuma ada 5 sih gradasi hukum Islam itu. Baik, berikutnya untuk menjaga, memelihara dan mewujudkan keselamatan manusia pada aspek keturunan dan kehormatan dalam perspektif ekonomi syariah itu ya, jadi kita harus melindungi keturunan kita. Berarti kalau ini berkaitan dengan ekonomi syariah, ya ini berkaitannya tetap dengan kualitas dan kuantitas. Jadi disyariatkannya pernikahan itu adalah untuk menjaga keturunan dan kehormatan. Jadi setiap manusia itu punya kewajiban untuk melindungi keturunan yang menjadi tanggung jawabnya, anak-anaknya. Gimana caranya selain melindungi juga diupayakan agar dia itu dikembangkan menjadi keturunan yang berkualitas. Bagaimana ya, ada cara-caranya kan. Bagaimana kita punya keturunan yang berkualitas, ya harus diberikan makanan yang halal, kemudian diberikan pendidikan yang terbaik, dan lain-lain. Nah, jadi dalam ekonomi syariah untuk menjaga keturunan kita berkaitan dengan yang sebelumnya saya sampaikan, anak-anak kita harus diberikan makanan yang halal. Makanan yang halal itu diperoleh dengan cara apa? Kan makanan harus dibeli ya. Dibeli pakai apa? Pakai uang. Uangnya didapat dari mana? Nah, uangnya juga harus didapat dari transaksi-transaksi yang diperbolehkan kan. Kalau dari transaksi yang diharamkan, berarti uangnya jadi haram. Kemudian dibelikan makanan dan masuk ke perut anak-anak kita, ya otomatis anak kita menjadi rusak juga kan pada akhirnya, karena makanan yang haram itu benar-benar akan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Itu benar-benar berpengaruh. Jadi, sehingga kita harus menjaga hal itu, terutama kalau kita sudah punya keturunan, ya itu harus dijaga kualitasnya ya dengan memberikan, salah satunya memberikan makanan yang halal tadi. Jadi sangat kompleks ya. Kalau kita menjadi nanti Anda menjadi orang tua, kemudian Anda harus melindungi keturunan Anda, tidak hanya melindungi dari sisi finansial saja, tapi dari sisi kehormatannya juga harus dijaga kan. Nah, dalam perspektif ekonomi syariah juga termasuk ketika kita punya perusahaan dan perusahaannya itu punya anak perusahaan, si anak perusahaan ini kita harus jaga juga, karena ini menjadi tanggung jawab kita kan. Ketika kita punya perusahaannya terjaga, maka perusahaan itu untuk siapa? Perusahaan itu bisa mensejahterakan keturunan kita juga. Nah, sehingga dalam ekonomi syariat, ya tadi tingkatan adaruriyat, kemudian tingkatan al-hajiyat dan tasiniyat, bank syariah itu mau tidak mau harus berupaya bisa dipercaya oleh masyarakat, sehingga dia ketika ada pengusaha yang membutuhkan, contohnya nih, ketika ada pengusaha yang membutuhkan dana tambahan untuk membiayai usahanya,
dia itu bisa terhindar dari transaksi yang diharamkan oleh syariat. Misalkan dia perginya ke bank konvensional. Bank konvensional itu kan adalah bank riba ya, sedangkan riba itu diharamkan. Keharaman riba nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Sehingga untuk menjaga keselamatan manusia ini, si pengusaha ini, agar dia tidak terjerumus dengan transaksi riba dan memperoleh pembiayaan dari bank konvensional, maka ada yang namanya bank syariah yang nanti akan memberikan pembiayaan terhadap si pengusaha ini agar terpelihara si adaruriyatnya tadi, keselamatan agamanya, keselamatan jiwanya, keselamatan keturunannya, keselamatan hartanya, dan keselamatan akalnya. Nah, baik, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, baik, ini adalah inti dari materi yang tentang konsep dasar perbankan syariah. Ini dasar pemikiran ekonomi dan perbankan syariah. Pertama, tujuan pondasinya dulu ya. Pondasi ekonomi syariah itu dilandasi akidah yang pertama yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia itu memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas yang sejalan dengan prinsip GCG dan market disiplin, green corporate governance ya. Mungkin Anda sudah pernah memperoleh materi mengenai ini. Kemudian kaidah syariah itu menjadi pondasinya ya. Hukum muamalah di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi selalu sesuai syariah. Kemudian meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks kesetiakawanan, ukhuwah guna kesuksesan bersama. Kemudian akhlak yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan. Nah, yang menjadi pilar ekonomi syariah itu ada 3, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Yang mana nih? Pertama, aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, kemudian spekulatif dan kesewenang-wenangan. Kemudian adanya keseimbangan aktivitas di sektor real, finansial, pengelolaan risk return, aktivitas bisnis sosial, aspek spiritual material, azas manfaat kelestarian lingkungan. Jadi ini adalah yang diperhatikan dalam ekonomi syariah. Dalam hal pembiayaan, ya bank syariah itu harus memastikan memberikan pembiayaan kepada bisnis yang benar-benar nyata bisa terlihat wujudnya gitu. Kemudian yang tidak merusak lingkungan dan sesuai syariah, tidak membiayai usaha-usaha yang menjual hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Kemudian yang berikutnya kemaslahatan, orientasi pada kemaslahatan yang berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, tadi yang adin. Kemudian proses regenerasi, keturunan, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta, dan akal. Nih proses regenerasi. Di bank syariah juga ada produk yang memberikan pinjaman untuk modal nikah. Nah, kalau seseorang mau menikah itu sudah ada di tingkatan kebutuhan adaruriyat ya. Jadi daripada dia melakukan pernikahan, nikah kan halal, tapi perginya minjem uangnya ke bank konvensional itu kan akan mengurangi keberkahan ya. Jadi pergilah ke bank syariah, insya Allah bisa dibantu. Nah, berikutnya ini yang menjadi tujuan dan kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi itu adalah tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan spiritual dan kemakmuran material pada tingkatan individu dan masyarakat. Ya dengan apa? Dengan maqasid syariah tadi salah satunya ya. Nah, inilah yang menjadi dasar pemikiran ekonomi dan perbankan syariah. Nah, untuk materi yang ini ini mungkin perlu disampaikan juga terkait dengan konsep dasar perbankan syariah. Kenapa? Ini kan yang menjadi dasar pemikiran ekonomi syariahnya sudah saya sampaikan. Nah, ini kenapa harus ada teman-teman harus mempelajari, termasuk teman-teman harus mempelajari perbankan syariah. Pertama ya untuk maqasid syariah agar terwujud ya maqasid syariah tadi. Karena dengan belajar perbankan syariah
mungkin teman-teman bisa sedikit memahami mengenai transaksi-transaksi yang dibolehkan dan yang sebaliknya. Kalau untuk menguasai, jujur aja mungkin gak akan cukup dari memperoleh materi dari dosen perbankan syariah di Stipas. Mudah-mudahan Anda termotivasi untuk terus belajar sehingga bisa lebih mengerti dan pemahamannya bahkan bisa melebihi kami gitu yang hanya mengajar materi perbankan syariah dengan waktu yang sangat singkat ini gitu. Saya katakan singkat karena materi mengenai perbankan syariah dan ekonomi syariah itu benar-benar sangat luas. Nah ini tujuan pendirian badan usaha itu kan untuk keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Bank juga termasuk badan usaha. Jadi dia tujuannya juga untuk keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Kemungkinan dalam usaha itu pertama untung, kedua rugi, berikutnya break even point. Nah, maka menghindari poin kedua nih yang kerugian ya adalah dengan menerapkan manajemen yang profesional ya. Manajemen yang profesional itu harus ada penerapan the function and the tools of management yang sesuai dengan karakteristik organisasi. Jadi biar bank terhindar dari kerugian perlu ada manajemen. Manajemen yang diterapkan sesuai dengan karakteristik organisasinya. Dia itu jual barang atau jual jasa. Nah, kalau bank itu kan organisasi penyedia jasa, sehingga bank itu kegiatannya itu ya dia itu kan sebagai perantara di antara masyarakat yang membutuhkan uang dan kelebihan uang, dan juga dia sebagai penyedia jasa penunjang. Nah, bank itu kan baik bank konvensional maupun bank syariah, dia tuh sebetulnya jadi perantara gitu. Selain dia punya modal sendiri, dia pun menjadi perantara bagi masyarakat yang punya uang untuk mereka menyimpan uangnya di tempatnya, di bank dia, untuk disalurkan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan, yang kelebihan uang dan membutuhkan. Nah, berarti dia penyedia jasa ya, bank itu, termasuk bank syariah. Sehingga biar jualannya laku, biar masyarakat tertarik untuk menggunakan jasanya, berarti bank itu butuh kepercayaan dari masyarakat. Karena kalau nggak percaya ya nggak akan dibeli, nggak akan percaya gitu, dia nggak akan menggunakan jasa bank. Nah, di samping masyarakat Indonesia itu mayoritas adalah Muslim, tapi market share perbankan syariah di Indonesia tuh baru mencapai 6,55% saja. Ini data per Januari 2021 ya. Muslimnya mayoritas, tapi kok dari 100% pengguna bank di Indonesia baru 6,55% aja yang menggunakan bank syariah. Itu kenapa? Kenapa kira-kira? Pertama karena kurang tahu, mungkin ya. Pertama kemungkinan terbesarnya kurang tahu, kemudian berikutnya karena kurang populer. Yang berikutnya lagi karena masyarakat mungkin menganggap bank syariah dengan bank konvensional itu sama aja. Apakah benar sama? Nah, mudah-mudahan dengan Anda memperoleh materi perbankan syariah, Anda bisa mengetahui perbedaannya. Nah, sehingga karena market share-nya masih sangat minim, pengguna bank syariah 6,55% di seluruh Indonesia per Januari 2021. Berarti sisanya 100 dikurangi 6,55, 94% lebihnya itu mereka masih menggunakan bank konvensional. Nah, sehingga penerapan manajemen yang profesional dalam perbankan syariah itu lebih dibutuhkan lagi. Nah, dan jujur aja bukan cuma bank yang punya tugas untuk menaikkan market share, tapi kita para dosen termasuk Anda juga, kalau sudah mendapatkan materi mengenai manajemen perbankan syariah, ya kita punya tugas untuk bisa meningkatkan market share ini. Bukan berarti kita mikirin keuntungan bank syariah ya, tapi kita pun harus mendorong mereka tumbuh dan berkembang. Biar apa? Biar lebih banyak lagi masyarakat yang selamat gitu, yang selamat dari transaksi yang haram atau tidak dibolehkan oleh syariat kita ya, sehingga
makosid syariahnya bisa benar-benar terpenuhi. Nah, seperti itu. Baik, ini untuk review yang pertama ya. Kita cukupkan. Masih tersisa berikutnya pengantar ekonomi syariah 1 dan 2. Itu materinya lebih banyak lagi. Mau dipersingkat tapi gimana? Ini udah disingkat. Video yang pertama 1,5 jam ya kalau nggak salah. Ini jadi 1 jam, lumayan ya, ada pengurangan waktu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, mungkin berikutnya akan disampaikan pada video yang berbeda. Jika ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan, silahkan diajukan di grup WhatsApp-nya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi ya. Kebenaran tentu milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.